mungkin nggak minggu depan kali ya, 2 minggu lagi kita akan adakan tes sehingga Anda bisa mengenali tipe soalnya seperti apa. Dan saya harapkan sebelum UTS itu soal-soal bisa kita bahas ya jawaban Anda, jadi sehingga Anda bisa tahu harusnya seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi sekali lagi pengumuman memang minggu depan sudah bisa dilaksanakan secara hybrid, tetapi khusus untuk Jumat depan mata kuliah ini dilaksanakan masih secara online. Minggu lalu kita sudah bahas tentang berbagai macam jenis baja ya. Nah, ini yang besi cor udah belum ya? Lupa saya. Yang besi cor udah belum? Belum ya. Jadi, nah sekarang kita masuk, oh ya sampai baja tahan karat ya catatannya. Nah sekarang kita masuk tentang cast iron. Cast iron ini suka, kalau di Indonesia kan ada yang bilang besi cor tuang ya. Ada yang bilang besi cor ada yang bilang besi cor, ada yang bilang besi tuang gitu ya. Nah nggak masalah lah mau istilahnya apa. Nah, kita lihat di sini sebenarnya pembagian yang paling umum itu adalah keempat ini. Nah, empat ini. Ini dibuat untuk spesial aja tujuannya ya, tertentu gitu ya, special properties. Tetapi secara umum pembagiannya adalah 4. Gray cast iron, malleable ya, yang saya kasih tanda, gray cast iron, malleable cast iron, ductile, atau nodular cast iron, ini semuanya ketiganya mengandung grafit. Nah, jadi yang membedakan ketiga jenis besi cor ini adalah bentuk grafitnya. Ya, kalau gray itu seperti nanti kita lihat ya, ductile ini cenderung bulat, kalau malleable seperti kembang kol. Sedangkan kalau white cast iron ini satu-satunya besi cor yang tidak mengandung grafit. Ya, besi cor ini mengandung Fe3C dalam jumlah yang banyak. Dia tidak pernah digunakan langsung dalam konstruksi ya, atau sebagai bahan konstruksi ya, dalam struktur itu nggak pernah. Tetapi kalau memang nggak pernah, kenapa mesti dibuat ya? Nah, dia ini white cast iron dibuat sebagai bahan baku malleable cast iron. Ya, jadi Anda sudah tahu bahwa namanya karbon, kalau di baja dia pasti berikatan dengan Fe membentuk Fe3C. Kalau di besi cor, karbon itu membentuk grafit. Tetapi itu hanya untuk gray cast iron, malleable, dan ductile. Nah, pada besi cor putih, karbon ini tidak sengaja tidak dibuat dalam bentuk grafit, tetapi dia sengaja berikatan dengan Fe membentuk Fe3C. Nah, kita tahu karbida ini sangat keras sehingga kalau dikatakan bahwa besi cor itu persen karbonnya itu pasti di atas 2%, maka Fe3C-nya ini jumlahnya sangat banyak dan berarti sangat keras. Nah, berarti white cast iron ini keras dan sangat getas. White cast iron ini tadi saya katakan sebagai bahan baku malleable cast iron. Nah, jadi dalam proses pembuatannya besi cor putih ini dipanaskan kembali dalam waktu yang lama ya, sehingga Fe3C ini nanti akan terurai ya, terurai Fe dan karbonnya akan menjadi grafit yang bentuknya seperti kembang kol ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini pembagian secara teoritis ya, secara teoritis. Nah, patokan ya sekitar 2,1 atau ada 2% ya. Nah, jadi di sebelah kiri di sini di bawah 2% itu adalah baja, di atas 2% ini adalah besi cor. Ya, ini secara teoritis. Tetapi kembali dalam pasaran ya atau nilai ekonomis ya itu tidak pernah dibuat baja yang sampai 1,7 tidak ya, karena tidak menguntungkan juga sifat mekanisnya. Artinya minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa peningkatan kadar karbon terhadap peningkatan kekerasan
itu ada nilai titik maksimumnya, di mana biasanya di sekitar 1,2% dia sudah mentok kekerasannya. Jadi walaupun ditambahkan berapa persen pun karbon, ya nggak akan bisa lagi meningkat kekerasannya, sehingga peningkatan kekerasannya harus dengan proses yang lain. Nah, makanya tidak heran kalau di pasaran tidak ada tuh baja yang 1,7, 1,5% gitu ya. Itu nggak ada. Begitu juga dengan besi cor. Ya, besi cor itu juga walaupun secara teoritis dibilang dia 2% kisaran ya, 2 sampai 6% di sini, tetapi tidak pernah ada besi cor dibuat sampai 6% tuh nggak ada ya. Kembali kepada nilai ekonomis ini secara teoritis ini harusnya gini. Kita lihat di sini tipikal dari, nah ini kan ya 2 sampai 4,5%. Nah, kita lihat tipikalnya bahwa silikon ini rata-rata untuk besi cor yang mengandung grafit itu harus jumlahnya tinggi ya, di atas 2%. Kecuali yang besi cor putih ya, dia harus di bawah 2%, makanya dia range-nya cukup besar. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya ini ya, SI promotes formation of graphite. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kita tidak bisa memberikan karbon tinggi, misalnya 3%, otomatis nanti karbonnya menjadi grafit. Ya, itu nggak bisa. Ya, jadi kalau karbon mau jadi grafit, ya harus kita berikan atau tambahkan unsur silikon ya di atas 2%. Nah, sekarang kita lihat gray cast iron. Ya, nah ini tipikal dari gray cast iron itu bentuk bentuk grafitnya itu serpih ya, ini dibilangnya flakes ya atau serpih. Nah, nih bentuknya seperti ini, serpihan. Jadi mudah sekali sebenarnya dikenali. Struktur ini istilahnya struktur mikro ya. Jadi tampilan dia di bawah mikroskop optik itu seperti ini. Ya, mudah sekali kita mengenali apakah dia besi cor kelabu atau bukan ya. Dilihat dari bentuk grafitnya ya. Nah, ini flakes ya. Nah, di sini dikatakan bahwa terbentuk ya eutectic reaction, kita abaikan aja ya, karena kita tidak bahas diagram fase lebih dalam. Nah, ini permasalahannya nih, kenapa besi cor kelabu ini dibandingkan, ini terkait dengan sifat ya, dibandingkan tadi ada besi cor nodular, dia ini dalam hal respon terhadap gaya kurang baik ya, masih jauh lebih baik yang besi cor nodular alias yang grafitnya bulat ya. Jadi kalau penjelasan di sini, nah karena apa, bentuk yang serpih seperti ini, yang ini ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya ini bisa menjadi seperti initial crack, menjadi pemicu terjadinya awal retakan ya. Itu yang menyebabkan sifat mekaniknya atau keuletannya, ketangguhannya tidak sebaik, atau kemampuan menerima bebannya tidak sebaik besi cor nodular. Di samping itu kalau kita lihat yang nodular kan bulat nih. Nah, ini Anda bayangkan yang tajam itu memang menjadi pemicu ya, kalau pemicu terjadinya retakan. Nah, sekarang kita lihat kalau dia menerima beban. Nah, kalau di sini beban ini terkonsentrasi pada satu titik, tapi kalau yang bentuknya bulat, dia akan terdistribusi pada semua bagian. Ya, tidak heran makanya kalau di sini kita lihat dia punya sifat hard and keras dan getas, relatif poor tensile strength. Nah, ini karena bentuk grafitnya yang serpih dibandingkan nodular jauh lebih bagus ya kemampuan menerima bebannya. Ya, jadi tensile strength-nya itu nodular lebih tinggi. Nah, tetapi dia excellent compressive strength. Ya, kalau ada beban tekan, nah dia gray cast iron ini bagus ya. Excellent machine ability. Nah, ini karena ada si grafitnya ya. Grafit ini menjadi seperti self lubricated. Jadi kalau kita melakukan proses pemesinan ini kan seringkali kita memerlukan suatu media ya, media pelumas. Nah, grafit ternyata ini bisa dijadikan sebagai media lubricated ya. Jadi dia self lubricated. Nah, makanya
Kalau kita tambahkan lagi lubrikan, ya otomatis dia memang punya excellent machinability. Good resistant to adhesive wear. Nah, ini kaitannya adalah dengan adhesive ya, dengan keausan. Nah, ini juga nih self lubrication due to graphite flakes, bentuk grafitnya ya, dia jadi mudah menempel ya. Jadi ketahanan ausnya sangat baik ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata-kata outstanding. Outstanding ini topnya ya. Kalau kita buat rankingan, kategori outstanding ini paling bagus ya, paling tinggi. Damping capacity. Nah, jadi rupanya damping itu mampu redam getaran ya. Nah, jadi grafit itu bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira gini. Dia membentuk layer-layer seperti ini secara struktur morfologinya layer. Nah, makanya karena ada space di sini, ini dia mampu meredam getaran. Berbeda dengan Fe3C, ya. Strukturnya memang berbeda, morfologinya itu memang berbeda. Nah, sehingga kalau memang dibutuhkan suatu komponen yang dumping capacity-nya itu sangat bagus, maka kita bisa gunakan grade cast iron. Tapi dengan catatan, ya, dengan catatan bahwa nah, ini kita lihat tensile-nya tidak menjadi faktor utama. Makanya nggak heran kalau blok mesin itu yang diutamakan adalah mampu redam getaran yang sangat tinggi, karena blok mesin di dalamnya itu merupakan tempat ruang bakar, ya, piston bergerak ya, mengalami benturan ya ruang bakar ya, piston kemudian gesekan dengan rumahnya gitu ya. Nah, itu menimbulkan getaran. Nah, sehingga di sini mampu redam getaran menjadi prioritas utama. Apakah tensile strength-nya perlu diperhatikan? Memang betul perlu, tetapi dia menduduki urutan yang lebih bawah. Kalau dia tensile strength yang diutamakan, maka pemilihannya nggak bisa enggak, ya harus baja ya. Kalau mampu redam getarannya tidak terlalu dipentingkan. Ya, nah ini kembali bahwa dalam pemilihan material kita juga harus lihat komponen ini syarat yang diperlukannya apa saja ya. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan proses pada saat dia dioperasikan. Nah, ini contoh-contohnya penggunaannya. Nah, kita lihat white cast iron. White cast iron itu bentuknya seperti ini ya. Jadi yang putihnya ini adalah Fe3C ya, white cast iron. Jadi dia membentuk karbida ya, karbonnya. Nah, large amount of iron carbide that make them hard and brittle, ya, sangat keras dan getas ya. Kemudian nah ini juga ya, kalau keras getas ya pasti sulit dilakukan proses pemesinan. Nah, it is used where a high wear resistance is dominant requirement, couple hard mathematics and iron carbide. Nah, seringkali kalau dia hanya dibuat white cast iron diproduksi kemudian langsung digunakan, itu tidak pernah ya, tadi saya katakan tidak pernah. Jadi dia ini dibuat sebagai bahan baku malleable. Kalaupun memang white cast iron ini mau dipakai ya, tidak dilanjutkan untuk proses untuk pembuatan malleable cast iron, maka dia harus dilakukan heat treatment terlebih dahulu. Ya, heat treatment. Jadi tidak pernah tuh white cast iron apa adanya langsung digunakan, dipakai. Itu nggak benar. Kemudian malleable, nah ini yang dibilang seperti kembang kol, ini grafitnya, ya. Ini yang kita bilang dengan matriks. Ya, ini matriksnya. Ya, yang ini matriksnya. Ini yang dibilang batas butirnya tuh yang ini. Nah, ini batas butir nih. Ya, garis-garis ini. Nah, ini yang tengah ini yang dibilang butir. Ini butir. Ya. Nah, kita lihat di sini malleable cast iron. Ya, white cast iron are heat treated sampai 940 derajat Celcius, kemudian ditahan 3-20 jam. Penahanan ini berapa lamanya sebenarnya tergantung kepada dimensi dari benda kerjanya. Ya, tetapi kita lihat di sini penahanannya cukup lama ya, 940 derajat Celcius. Makanya nggak heran malleable cast iron ini ya menjadi lebih mahal dibandingkan besi cor jenis yang lainnya, karena dia ada proses yang lebih panjang. Ya.
Nah, kemudian Fe3C-nya ini nanti akan berdekomposisi ya. Nah, sehingga grafitnya nanti akan membentuk nodular kembang kol. Nah, ini kita lihat ya bentuk dia akan dibandingkan dengan besi cor putih, dia lebih ductile, kemudian kegetasannya juga turun ya. Nah, di sini kalau dia ductility atau keuletannya naik, maka dia impact-nya juga akan naik ya, ketangguhannya alias ketangguhan ya. Jadi excellent impact strength ini maksudnya adalah ketangguhannya ya. Kemudian good corrosion resistant dan good machine ability. Jadi kalau dia ulet ya pasti sejalan itu, mesin ability-nya, mampu pemesinannya juga bagus. Nah, ini bentuknya ya seperti ini ya. Jadi dibilang bulat ya nggak bulat banget gitu ya. Kalau nanti kita kalau dibilang apa ya tapi kayak bentuk kayak gini memang cenderung bulat, tapi nggak bisa dibilang nodular juga ya. Ini lebih, makanya suka dibilangnya kayak kembang kol ya, kayak kembang kol. Karena nanti akan kita lihat beda nah dengan yang ductile cast iron ini yang suka disebut dengan nodular ya. Nodul ini karena grafitnya berbentuk bulat. Nah, ini. Tapi ya kalau di bawah mikroskop optik bagaimana beda dengan malleable? Ya memang berbeda ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini nih yang lebih jelasnya nih. Kelihatan ya dia bulatnya ya nggak bulat gitu ya. Bulat apa ya? Bulat pecah gitu ya. Tapi kalau yang ini cenderung dia ya memang membentuk suatu buletan seperti ini. Nah, kenapa grafitnya kok bisa bulat? Tapi kenapa pada saat yang besi cor kelabu grafitnya dia bisa serpih? Nah, ini ada tambahan unsurnya ya. Jadi nggak bisa juga grafitnya menjadi bulat karena otomatis gitu, enggak ya. Tapi peran ini ya. Dari senyawa Mg FeSi yang memegang peranan itu adalah si unsur Mg yang membulatkan si grafit sehingga menjadi nodular. Ya, jadi nah, kenapa kok Mg harus dalam senyawa? Nah, kita tahu Mg ini sifatnya sangat eksplosif. Mg kalau ketemu oksigen meledak, dia kan bahan apa itu? Bahan peledak ya, salah satu unsur bahan peledak. Nah, sehingga Mg ini tidak boleh dalam keadaan murni. Mg diberikan dalam bentuk senyawa. Ya, Mg, Fe, Si. Sehingga nanti sebenarnya yang memegang peranan dalam membulatkan si grafit itu adalah Mg-nya. Fe yaitu karena memang besi cor ya, jadi kontribusinya juga nanti kepada penambahan Fe balance ya. Kemudian silikon juga ini untuk grafitnya. Nah, sehingga peranan yang besarnya itu adalah Mg senyawa ya. Jadi sekali lagi Mg tidak pernah digunakan dalam keadaan murni karena sifatnya yang sangat eksplosif ya. Nah, ini kita lihat kandungan karbonnya juga dia di kisaran 3-4%. Jadi dan silikonnya cukup tinggi ya. Karena memang dia diharapkan membuat karbon ini menjadi grafit. Kalau nodular cast iron, karena dia punya sifat yang ulet tadi ya, good ductility, high strength, toughness, wear resistant. Jadi otomatis ya, walaupun dia high strength, tentunya high strength ini bukan kekuatan yang tinggi ya, menyamai baja itu enggak ya. Jadi mohon dipahami di sini high strength-nya. Jadi yang dimaksud di sini adalah dia punya suatu kombinasi sifat, keuletan dan kekuatan yang baik. Ya, jadi kalau dibilang high strength-nya sama dengan baja ya enggak juga. Ya. Nah, kalau special cast iron sebenarnya ini sangat bergantung kepada tujuan ya, sehingga sifatnya juga ya dibuat itu punya spesifik ya, kekhususan sesuai dengan aplikasi pada komponen yang mau dibuat ya. Tapi ini contohnya ada nih, silinder, piston ring, turbine, starter vanes, ya studi vanes itu pengarah ya. Nah, jadi kita lihat di sini secara umum baja dan besi cor itu yang dibedakan adalah dari karbon ya, kandungan karbonnya ya.
Jadi kalau di baja maksimum dia di 2%, kalau di besi cor dia justru minimum di 2%. Ya, patokannya itu. Baja maksimum 2%. Ini 1,6 kurang tepat juga ya, karena bisa aja yang namanya baja itu ada yang 0,08% karbon. Ya, ada ini baja tahan karat ya. Minggu lalu pernah ditunjukkan ya. Nah, sedangkan kalau besi cor secara teoritis memang betul dia di 6,67 tepatnya, tetapi di pasarannya ya itu tidak pernah ada yang 5%, bahkan yang 6% pun tidak ada. Nah, jadi perbedaan yang pertama sebenarnya adalah mengenai persen karbon, mengenai karbon. Ya. Yang kedua adalah peran posisi si karbon tersebut ya, peran si karbon tersebut. Kalau di baja karbon ini stay still in solution, jadi dia membentuk Fe3C. Sedangkan kalau di besi cor dia akan membentuk grafit, kecuali besi cor putih. Ya. Nah, sedangkan kalau ini sebenarnya relatif ya, kualitatifnya ini sangat relatif. Ya. Jadi kalau nanti ditanya di ujian, perbedaan yang mendasar antara baja dengan besi cor adalah jumlah si persen karbon dan peran si karbon tersebut, baik pada baja maupun pada besi cor. Dua hal tersebut yang utama. Nah, kalau wrought iron ini berbeda dengan cast iron. Jadi Raj itu apa ya, tempa ya, tempa di sini almost pure iron. Jadi walau ini almost ya, tetapi tetap ternyata ada karbon ya. Jadi walaupun jumlahnya sedikit tetap ada karbon, karena itu kalau kita hanya Fe murni itu sangat-sangat lunak ya. Nah, karbon ini ya untuk meningkatkan kekuatannya ya. Walau di sini low strength dan hardness ya. Kekuatan dan kekerasannya rendah karena tadi penambahan karbonnya hanya sedikit. Nah, kita lihat nih hanya 0,06 sampai 0,08. Good corrosion resistant, many fibrous stringers jadi serat-serat gitu ya. Of slag are distributed throughout wrought iron. Ya, jadi fibrous tuh kayak serat-serat gitu ya. Nah, jadi sekali lagi di sini wrought iron ini juga penggunaannya sangat-sangat terbatas ya. Kita lihat karena dia kalau dalam bahan konstruksi ya penggunaannya tidak luas ya. Sangat jarang ya kalau untuk bahan konstruksi. Tetapi kalau untuk pajangan, bukan pajangan ya, besi tempa yang gitu ya, yang biasa dipakai untuk apa sih, tralis, bukan tralis ya, yang pagar-pagar yang ras, nah itu sih oke ya, nggak masalah gitu ya, karena dia fungsinya kan tidak menerima beban yang besar ya. Kalau kita lihat kayak besi tempa yang pagar gitu ya, yang penuh dengan yang banyak aksesoris biasanya ya, itu kan cuman untuk apa ya, selain pemanis ya fungsi utamanya memang untuk menghalangi orang supaya nggak masuk gitu ya, keamanan lebih seperti itu. Tetapi dalam fungsinya, dalam sehari-harinya dia tidak digunakan untuk menerima beban ya, sehingga ya dibandingkan dengan dibandingkan dengan besi murni ya dia masih jauh lebih baik ya, kekuatannya masih lebih tinggi, kekerasannya lebih tinggi. Tetapi kalau dibandingkan dengan besi cor yang lainnya ya dia sangat low. Nah, kemudian kita lihat di sini ada proses heat treatment dan phase transformation. Nah, heat treatment ini proses yang sangat penting ya dalam kita mengubah sifat mekanik suatu logam ya. Jadi ini salah satu ya, heat treatment ini hanya salah satu ya cara untuk mengubah sifat mekanik sesuai dengan yang diperlukan. Nah, untuk memahami heat treatment ini tidak bisa lepas dari phase transformation. Phase transformation ini nggak bisa lepas dari diagram fasa. Nah, jadi prinsipnya gini, yang namanya heat treatment ya, perubahan sifat mekanik itu dasarnya ya didasarkan karena perubahan struktur mikro. Kalau kita mau mengubah sifat mekanik dengan cara heat treatment, nah, itu dasarnya adalah perubahan struktur mikro. Nah, kalau kita bicara struktur mikro, ini berarti kita bicaranya fasa,
dan butir. Nah, bicara fasa ini nggak bisa lepas dengan diagram fasa tadi. Ya. Nah, intinya setiap fasa punya kekerasan tersendiri, punya nilai kekuatan tersendiri. Masing-masing tuh punya nilai kekerasan, punya nilai kekuatan. Nah, jadi tidak heran kalau fasanya berubah, maka kekuatannya juga akan berubah. Nah, makanya kalau kita mau mengubah sifat mekaniknya, kita harus tahu berapa sifat kekuatan akhir yang diinginkan, berapa kekerasan akhir yang diinginkan. Nah, sehingga kita bisa menentukan fase akhir yang untuk mencapai kekuatan yang diinginkan itu harus fasanya A misalnya. Nah, untuk mencapai fase A, nah ini ada temperatur yang harus kita pilih dalam proses heat treatment, ya. Jadi heat treatment ini kalau kita baca definisinya, dia merupakan proses pemanasan dengan laju pendinginan terkontrol, ya. Ya, jadi proses kombinasi pemanasan dan pendinginan yang terkontrol. Kenapa dibilang terkontrol? Karena di sini ada parameter temperatur dan waktu. Nah, temperatur dan waktu, terutama temperatur. Kalau waktu kita nggak bisa, kita harus menentukannya nanti bergantung kepada dimensi benda kerja. Tetapi kalau waktu, ini sangat bergantung kepada diagram fasa. Contoh baja. Saya mau melunakkan baja, alias mau menurunkan kekerasan. Ternyata kalau saya hanya memanaskan sampai di suhu 200 derajat Celcius, bajanya nggak akan berubah kekerasannya. Kalau saya panaskan sampai 400 bahkan sampai 600 derajat Celcius sekalipun, ternyata kekerasan bajanya itu tetap aja. Nah, karena apa? Ternyata pada 600 fasanya itu tidak berubah. Nah, fasa di baja baru berubah setelah di atas 723 derajat Celcius. Nah, itu. Artinya kita bisa tahu fasa berubah itu di mana? Pada diagram fasa, ya. Makanya tadi di sini kaitannya phase transformation. Nah, phase transformation ini bisa dilihat pada diagram fasa. Nah, jadi proses heat treatment, kalau kita bicara dengan terkait dengan diagram fasa, ini sangat penting, dia merupakan temperatur dan waktu, fungsi temperatur dan waktu. Pemilihan temperatur dan waktu yang salah akan menghasilkan sifat mekanik yang tidak kita harapkan. Ya, jadi nih temperaturnya, pemilihan temperatur ya berapa temperaturnya harus kita lihat di diagram fasa. Kalau memang kita tidak menginginkan terjadi perubahan fasa, misalnya hanya membebaskan tegangan sisa, ya berarti betul baja dipanaskannya di 500 atau 400 derajat Celcius saja. Tapi kalau kita sampai menginginkan terjadinya perubahan fasa, ya Anda harus panaskan sampai di atas 723. Nah, nanti kita lihat diagram fasanya seperti apa, ya. Jadi yang dimaksud dengan heat treatment itu adalah kombinasi pemanasan dan pendinginan yang terkontrol. Jadi nggak bisa seenak-enaknya pendinginannya. Ya, kalau pendinginannya di dalam tungku, hasilnya akan berbeda dengan pendinginannya kalau di udara terbuka. Akan berbeda juga hasil akhir sifat mekaniknya kalau didinginkan dengan dicelup cepat ke air. Artinya apa? Ada perbedaan laju pendinginan kan, yang di tungku, yang di udara dengan yang di air. Nah, itu makanya dibilangnya terkontrol, ya. Dan di sini juga, nah, desired property, sifat mekanik yang diinginkan. Jadi tidak, bukan berarti gini, kekerasan yang tinggi itu baik, tidak. Kekerasan yang rendah itu buruk, ya enggak, ya. Jadi kekerasan yang tinggi ataukah keuletan yang tinggi itu baik tidaknya ya tergantung kepada komponen itu membutuhkan sifat-sifat atau kriteria yang seperti apa, ya. Makanya nah ini desired, ya. Jadi kalau memang keuletannya yang tinggi, ya kalau nanti hasil akhirnya memenuhi syarat ya itu ya bagus gitu ya. Jadi bukan berarti kekerasan tinggi, kekuatan tinggi itu selalu baik, itu tidak. Ya.
Nah, jadi di sini ya, makanya di sini on the microstructure. Microstructure ini ya kata kuncinya sebenarnya dua tadi ya, fasa, kemudian juga dengan butir. Sekarang kita lihat proses heat treatment. Proses heat treatment ini ada 3 tahapan. Nah, ini yang dibilang diagram heat treatment tuh ini secara umum. Ini diagram heat treatment. Sumbu Y-nya adalah temperatur. Nah, ini apakah derajat Celcius, apakah Fahrenheit, tapi ya kita pasti pakainya derajat Celcius. Sumbu X-nya itu adalah waktu. Bisa menit, bisa detik, ya tergantung ya mau dibuatnya dalam satuan apa. Nah, ini kita lihat ya, ini starting pada temperatur kamar, kita panaskan. Nah, di sini ada surface, jadi kita bayangkan kalau ini benda kerja dipanaskan, nah di bagian permukaan pasti pemanasannya dia mengalami lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita mau panaskan sampai 800 derajat Celcius misal, ya, ini baja misal ya. Nah, jadi di permukaan mencapai 800 derajat Celcius itu lebih cepat dibandingkan dengan yang di bagian tengah. Nah, makanya yang bagian tengah dia gambarnya seperti ini. Nah, lantas itu fungsinya soaking. Soaking atau holding, tahan. Tujuannya apa? Nah ini, karena tadi laju pemanasan di permukaan dengan di bagian tengah benda kerja itu tidak sama. Sehingga, nah sementara yang kita inginkan, kalau dia misalnya kita mau panaskannya sampai 800 derajat, sampai terjadi perubahan fasa, maka perubahan fasa itu harus terjadi merata di permukaan dan di bagian tengah. Ya, nah itu fungsinya soaking atau holding time. Nah, makanya tadi waktu tahan atau waktu total proses sangat bergantung kepada benda kerja, ukuran benda kerja. Ya, nah jadi di sini tujuannya soaking time atau holding time adalah untuk menyeragamkan temperatur di permukaan benda kerja dan di bagian tengah. Atau kalau mau lebih pas lagi ya menyeragamkan fasa yang terjadi di bagian permukaan dan bagian tengah. Secara teoritis, kalau kita hitung perpindahan panasnya, maka kalau misalnya di permukaan 800, pengennya di bagian tengah juga kan 800 derajat Celcius. Tapi kenyataannya itu tidak pernah bisa di permukaan, temperatur di permukaan dengan di bagian core-nya, di bagian tengah itu sama. Apalagi kalau benda kerjanya besar. Pasti akan terjadi gradien temperatur. Itu nggak bisa dihindari. Ya nggak masalah. Makanya di sini yang terpenting adalah fasanya sama di seluruh bagian. Fasanya baik di permukaan dan di bagian tengah adalah sama. Jadi walaupun ada gradien mungkin di permukaan 800, di bagian tengah mungkin di 790 ya nggak apa-apa selama fasanya sama karena memang nggak bisa dihindari. Ya, gitu. Nah, kita tahan. Nah, ini berapa lama tahannya? Tadi saya katakan tergantung benda kerja. Kalau mau dihitung secara teoritis itu bisa dengan rumus perpindahan panas ya. Tetapi kalau yang umum biasanya kalau kita punya benda ukuran kubus ya 1 sentimeter ya jadi 1 sentimeter kubik. Nah, kolomnya ini biasanya sekitar 15 menit biasanya ya. Nah, tapi tergantung juga ya. Ini kita bicara sebenarnya kalau proses heat treatment nggak cuma melulu baja, bisa juga aluminium, ya bisa juga copper berlaku umum, ya. Nah ini untuk baja. Kalau copper mungkin bisa lebih cepat gitu ya, karena dia perpindahan panasnya kan konduktor yang bagus dia. Setelah itu, ya dilakukan cooling. Kalau pendinginan cepat ya dia gambarnya garisnya gini, pendinginan lambat ya dia lebih lambat. Kalau pendinginan di udara ya antara keduanya. Ya, nah itu cooling. Nah, jadi laju pendinginan inilah nanti yang mengontrol ya, yang akan menentukan hasil akhir sifat mekanik dari si benda kerja yang kita heat treatment. Nah ini.
Nah, heating must be controlled ya. Kalau proper heating furnace ya itu harusnya memang bagus ya. Ini apa namanya sistem furnace-nya. Apalagi lebih bagus kalau dia vakum ya, karena kalau ada kebocoran maka akan terjadi oksidasi. Oksidasi ya nanti scale ya di permukaannya jadi hitam, kemudian ada lapisan oksida. Nah, ini kalau soaking tadi saya sudah sampaikan, kemudian cooling ya. Nah, ini salah satu proses heat treatment yaitu adalah annealing. Annealing ini suka dibilangnya pelunakan. Kalau bahasa Indonesianya dianil aja, tapi ya itu udah kayak bahasa di Indonesia kan ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya ya seharusnya pelunakan. Nah di sini proses di mana material dipanaskan sampai temperatur tinggi, kemudian ditahan ya, kept there for some time ya, soaking, dan kemudian dibiarkan. Nah ini dan left to the cool usually in the furnace, berarti didinginkan di dalam tungku, alias pendinginannya sangat lambat sekali ya, karena pendinginannya di dalam tungku. Jadi kalau Anda misalnya kita panaskan sampai 900 derajat Celcius ya baja, kemudian ditahan misalnya 15 menit, ya udah terus tungkunya matiin aja, biarkan dia dingin di dalam tungku. Nah, ini to relieve internal atau residual stress. Apa sih residual stress? Internal atau residual stress? Tegangan dalam ya, atau tegangan sisa. Ya, ini residual nih sisa, kalau internal dalam ini idem. Kita ingat bahwa yang namanya tegangan, lambangnya sigma, ini mau tegangan normal, ini tegangan normal ya, mau tegangan normal, mau tegangan geser, pasti rumusnya apa? F dibagi A. Artinya apa? Tegangan ada kalau ada gaya yang bekerja. Kalau tidak ada gaya yang bekerja, maka tidak akan ada tegangan. Nah, sementara yang dimaksud dengan tegangan sisa adalah tegangan yang ada pada bahan walaupun tidak ada gaya yang bekerja. Ya. Nah, sekali lagi residual stress adalah tegangan yang ada pada bahan walaupun tidak ada gaya yang bekerja. Kok bisa gitu? Saya ambil contoh ya. Tipikal logam aja. Tegangan apa namanya? Tegangan sisa ini tidak melulu karena beban ya. Bisa juga efeknya termal ya. Jadi tidak ada gaya yang bekerja ya juga dia dari termal. Contoh adalah yang paling gampang kalau ini tipikal logam ya, tipikal logam. Logam itu kalau dipanaskan dia memuai. Tapi kalau didinginkan dia menyusut. Kita panaskan misalnya sampai 1000 derajat Celcius. Kemudian Anda quench, Anda celup cepat. Quench itu celup cepat, quench. Nah, celup cepat ke air. Nah, bisa kebayang ini 1000 derajat Celcius di bagian permukaan sampai maunya di bagian dalam juga ya. Nah, setelah di holding time, kemudian di quench. Yang terjadi apa? Nah, karena ini ada perbedaan laju pendinginan. Pada saat quench berlangsung, di permukaan maunya menyusut, tapi di bagian dalam ini masih maunya memuai. Ini yang menyebabkan terjadinya retak. Ya, seringkali terjadi retak. Nah, sebenarnya ini juga nggak cuma logam ya. Kalau Anda buat air panas, ala teh panas gitu ya, Anda tuang di gelas, ya itu gelas suka pecah kan. Nah, itu karena apa? Di bagian permukaannya dia sudah mau menyusut, tapi di bagian dalam maunya muai. Nah, jadi itu ada istilahnya tegangan sisa termal. Ya. Hal lain lagi, misalnya kalau Anda lihat dalam proses pembentukan logam, rolling aja yang paling gampang. Ya, itu nggak bisa dihindari. Ya, nggak bisa dihindari sebenarnya tegangan sisa itu ada. Ya, tinggal sekarang apakah memberikan efek sampai terjadi cacat atau tidak. Kalau adanya yang terbentuk tegangan sisanya ini hanya kecil ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang menyebabkan sampai terjadi cacat, nah, itu yang bermasalah. Contoh kalau kita ngerol, ya, nah, kalau
ini Anda tidak lakukan dengan benar, ini bisa jadi sesudahnya benda kerja akan melenting begini. Nah, ini efek dari tegangan sisa. Ya, nggak bisa dihindari. Tapi kalau Anda mengaturnya settingannya sudah benar, ya ini sebenarnya lurus saja. Itu ada tegangan sisa tapi tidak besar. Nah, makanya tidak heran seringkali benda-benda yang habis mengalami proses pengerjaan logam, ya itu dilakukan ini relief tegangan sisa. Nah, kalau cuma mau membebaskan tegangan sisa saja nih ya, hanya yang ke satu saja, ya kita tidak perlu sampai terjadi perubahan fasa. Artinya kita tidak ingin terjadi penurunan kekerasan. Hanya mau membebaskan tegangan sisa saja, relax, ya, stress relief. Nah, tetapi kalau kita memang mau sampai terjadi penurunan kekerasan, sampai tujuan kedua, nah maka kita harus sampai terjadi perubahan fasa. Ya tadi itu salah satunya dipanaskan sampai temperatur tertentu, kemudian nanti pendinginan di dalam tungku. Ya. Ini ada juga contoh ya, every 25 nih, soaking of half hour for every 25 mili ya 2,5 cm ya ketebalan ya. Tadi ini half hour ya 30 menit. Tadi kalau saya kan katakan 1 cm kubik itu sekitar 15 menit ya. Tapi ya sebenarnya kalau mau ngitung mendekati yang teori ya kita hitung dengan perpannya ya, perpindahan panas. Nah ini cooling step is done slowly. Kata kuncinya harus ini slowly inside the furnace ya, by switch off the furnace after the soaking ya. Makanya tadi saya katakan kalau soaking time-nya sudah selesai ya matiin aja furnace ya, biarkan benda kerja dingin di dalam tungku. Nah, ini normalizing. Sebenarnya hampir sama seperti annealing. Perbedaannya, nah ini pendinginannya di udara terbuka. Tapi ada pemilihan temperatur yang berbeda juga ya sebenarnya. Tetapi perbedaan yang paling menyolok dengan annealing itu adalah media pendinginnya ya. Kalau tadi di dalam tungku, kalau ini di udara terbuka ya. Nah, karena dia laju pendinginan normalizing ya di udara terbuka lebih cepat dibandingkan dengan di dalam tungku proses anneal, maka kekerasan yang diperoleh hasil normalizing lebih tinggi dibandingkan dengan hasil anneal. Ya. Jadi normalizing itu lebih keras dibandingkan annealing. Jadi kalau Anda pengen meningkatkan kekerasan, ya bisa gunakan normalizing. Nah, nih kita lihat ya. Untuk normalizing pemanasannya harus sampai nah ini fasa austenite ini nih, ini di sini. Kalau ini fasanya nih, ada ferrit, ada perlit. Ini saya tarik garis. Di sini sebelah sini perlit plus cemented. Yang ini ferrit doang nih. Nah, ini ada nih ferrit. Yang sebelah sini austenite plus cemented. Kalau di sini austenite plus cemented. Ternyata kalau untuk normalizing ini harus di daerah yang ungu nih pemanasannya ya. Jadi harus seluruhnya fasanya adalah austenite. Harus nah. Jadi makanya tadi saya katakan ini 723 nih. Derajat Celcius. Tadi saya katakan makanya baja kalau dipanaskan mau 400, 500, 600, bahkan 700 sekalipun tidak akan berubah kekerasannya karena fasanya masih sama tuh. Makanya itu pentingnya kalau kita mau melakukan heat treatment, kita harus buka dulu diagram fasanya supaya nggak salah milih temperatur. Ya. Nah, perubahan fasa terjadi baru di 723. Rupanya di baja, perubahan fasa itu selalu dimulai dari austenite. Nah, makanya kita pemanasannya harus sampai ada fasa austenite. Kalau enggak, dia enggak berubah. Jadi austenite itu nanti bisa berubah jadi ferrit, ya, bisa berubah menjadi, nah ini ada yang namanya perlit, nanti ada lagi fasa yang lain. Nah itu, ya jadi pentingnya diagram fasa. Nah, perlu diingat bahwa fasa-fasa yang ada pada diagram fasa adalah fasa yang stabil. Apa maksudnya stabil? Fasa ini diperoleh dari hasil transformasi fasa
yang terjadi secara difusi. Kalau difusi berarti dia fungsinya adalah temperatur dan waktu. Ya, fungsinya adalah temperatur dan waktu. Jadi seperti kalau buat teh manis yang paling gampang. Kalau airnya dingin, ya airnya dingin dibandingkan dengan airnya panas, temperatur bermain kan ya, bahwa temperatur panas lebih cepat larutnya si gulanya, berarti fungsi temperatur. Kalau diaduk lebih cepat larutnya, nah itu adalah fungsi waktu. Ya, itu terjadi secara difusi. Jadi sekali lagi, fasa-fasa yang kita jumpai pada diagram fasa itu adalah fasa yang stabil. Apakah ada fasa yang yang ada pada baja tapi tidak ada pada diagram fasa? Itu ada, ya. Yaitu adalah martensit dan Bainit. Ini tadi martensit sempat disebut nih. Itu tidak akan ada tuh di diagram fasa. Bagaimana ya? Tadi saya baca ada martensit. Oh, yang ini di besi cor putih. Besi cor putih tadi mana ya? Besi cor putih. Malleable. Nah ini, udah ada nih kata-kata martensit matrix. Ya, jadi fasa martensit tidak ada di diagram fasa. Begitu juga dengan bainit, ya. Karena kedua fasa ini bukan hasil dari laju pendinginan lambat, bukan. Jadi proses transformasi fasanya martensit dan bainit ini tidak terjadi secara difusi. Ya karena prosesnya sangat cepat tadi. Ya, jadi dari temperatur tinggi ya austenit dia di-quench ke air. Nah, dapatnya tuh martensit atau dia bainit. Jadi pendinginannya sangat cepat. Tidak terjadi secara difusi. Nah, ini ada petunjuk juga nih, soaking time of 10 until 20 minutes for every 10 mili material thickness. Ya, ini untuk tegangan ya. Ancer-ancer. Ya. Kita lihat di sini ya. Kalau full anil only 20 sampai 40 derajat Celcius di atas A3. Na1,3. Di atas. Nah ini. Ya, ini A1, A1,3. Jadi kalau kita lihat ini ada istilah nih sebenarnya. Yang sebelah kiri ini kita bilang hipo. Baja-baja hipo, eutectoid. Tektoid. Yang sebelah sini kita bilang baja hiper, eutectoid. Nah, ini dia patokannya mainnya di sini yang hipo di istilahnya A1, pada A1 dengan garis A13 itu sama-sama garis yang menunjukkan temperatur 723 derajat Celcius. Tapi ini mau menunjukkan ada perbedaan temperatur pemanasan pada full anil untuk baja yang kandungan karbonnya di bawah 0,8 dengan baja yang atas karbonnya 0,8%. Nah, di sini kalau kita lihat ya, it has to be noted that in case of full anil only 20 to 40 derajat Celcius above A3. Na13 ya. Nah, ini kan ada istilah hiper eutectoid steel. Ada istilah hypo eutectoid steel. Jadi kalau A13, nah ini di sini full anil. Tapi kalau dia hipo, dia justru harus di sini full anil nih, pemanasannya harus sampai di sini. Ya. 20 sampai 40 derajat Celcius di atas A3. Ini untuk yang baja hipo. Tapi kalau baja hiper eutectoid, nah dia hanya sampai di sini, lebih rendah temperaturnya, tidak perlu sampai seluruhnya austenit. Ya. Nih, sedangkan kalau
untuk normalizing 40 sampai 80 derajat Celcius above A3 ya, above A3 nih. Jadi 40 sampai 80. Jadi Anda tinggal lihat. Nah, jadi apa sih yang bisa disimpulkan di sini? Bahwa kalau kita mau melakukan heat treatment, maka kita harus tahu dulu jenis materialnya. Setelah tahu jenis materialnya, kita harus cari diagram fasanya. Semua diagram fasa logam paduan itu sudah ada di handbook. Ya. Nah, setelah kita lihat diagram fasanya, maka kita bisa menentukan temperaturnya. Ya. Nah, temperatur ini penting. Nah, tadi contoh aja, baja kandungan karbon 0,4 dengan 1% karbon saja sudah berbeda temperatur pemanasannya, walaupun sama-sama prosesnya adalah full anil ataupun normalizing. Nah, tapi rupanya beda kandungan karbon itu beda pemilihan temperatur. Nah, makanya pentingnya kita memahami diagram fasa ya. Kalau mau melakukan heat treatment. Tapi ini saya nggak masuk terlalu jauh ya. Karena Anda kan di sini hanya proses umumnya saja, ya beda kalau di mesin saya lebih dalam. Kita lihat untuk hardening. Nah, ini ada hardening. Dari judulnya aja udah kelihatan ya, pengerasan. Berarti tujuannya adalah untuk mengeraskan. Ya, tujuannya adalah untuk mengeraskan. Nah, di sini kata kuncinya adalah rapid cooling. Ya, pas. Ini biasanya disebut nanti dengan quenching. Atau celup cepat. Nah, nanti mau dicelup cepatnya apakah ke air, apakah dicelup cepatnya ke oli, ya itu beda-beda ya. Kita lihat di sini, kalau tujuannya udah jelas ya, mengeraskan. Nah, ini rupanya ini yang pink ya. Ini temperatur pemanasannya berbeda lagi antara baja hipo dengan baja hiper. Ya, berbeda. Ya, kita lihat aja nih kalau baja hipo ternyata di sini harus sampai seluruh ini fasenya tadi austenit ya di sini. Harus sampai daerah pink ini alias fasanya seluruhnya austenit. Tetapi kalau baja hiper Anda lihat cukup daerah sini. Kenapa? Nah, ini sebenarnya gini. Karena tujuannya tadi kan mau mengeraskan ya. Mau mengeraskan. Lah Fe3C-nya saja sudah keras. Kita mau mendapatkan fasa yang keras tadi, martensit ya, austenit ini pada hardening, austenit ini diharapkan akan berubah menjadi martensit. Nah, jadi austenitnya nanti akan berubah jadi martensit, Fe3C-nya ya tetap saja menjadi Fe3C. Lah Fe3C-nya sudah lebih keras dari martensit kok. Tapi kalau Anda kita panaskan ya sampai seluruhnya austenit atau 100% austenit, yang terjadi austenit nanti berubah menjadi martensit. Kekerasannya dibandingkan martensit plus Fe3C dengan martensit saja ya pasti lebih keras ini. Karena Fe3C itu lebih keras dari martensit. Nah, sehingga untuk proses hardening pengerasannya cukup sampai di sini. Nah, cuman jangan lupa nih, kalau dia prosesnya hardening ini nggak bisa berhenti di sini nih. Ya, jadi kalau tadi prosesnya kalau prosesnya gini, nah ini temperatur, ini waktu, nah tahan, nah ini baru berhenti di sini nih, baru quenching. Ini nggak bisa dipakai bajanya, ya. Jadi istilahnya tuh ice quench. Baja-baja yang baru, yang bukan baru ya, baja-baja yang mengalami celup cepat ice quench. Ini tidak digunakan ya, karena martensitnya itu sangat keras dan getas. Ini harus ada proses lanjutannya, yaitu yang disebut dengan temper. Temper ini apa sih? Temper ini pemanasan juga, ya.
pemanasannya tapi tidak dipanaskan sampai daerah di atas 723. Enggak, panasannya biasa tergantung jenis bajanya lagi ya. Karena kalau baja karbon biasa dengan baja tool steel aja ya, baja perkakas itu temperatur temperingnya aja berbeda. Nah, tapi kisarannya itu biasanya di 500 sampai 600 derajat Celcius kalau baja perkakas yang banyak paduannya yang agak tinggi lagi 650 derajat Celcius ya, bahkan bisa sampai di 700. Artinya apa? Proses temper ini tidak ditujukan untuk pemanasan sampai terjadi perubahan fasa, tetapi tujuannya adalah untuk mengurangi kegetasan martensit dipanaskan ya, alias untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan ya. Jadi kalau getas yang masih S-Quench itu dipakai juga di konstruksi. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Iya, boleh. Ah, jadi gini, kalau kita lihat ini nih, nah ini gambarnya masih ada. Tadi saya katakan baja-baja itu nggak semua baja, sebenarnya semua logam ya, bahwa setiap fasa punya sifat mekanik yang berbeda. Di sini hardness-nya ferrit sama hardness kekerasannya austenite, ferrit ini lebih lunak dibandingkan dengan austenite, lebih lunak. Tetapi kalau kita punya baja ferrit plus perlit, nah ini kan kalau kita punya misalnya 0,2% karbon aja. Kalau yang di sini tuh kecil sekali, dia 0,025. Nah, misalnya kita punya 0,4% karbon aja. Nah, berarti bajanya di temperatur kamar fasanya ferrit plus perlit. Dibandingkan dengan fasa austenite saja, maka ferrit plus perlit ini lebih keras. Karena apa? Walaupun ferritnya lunak, di perlitnya, perlit ini adalah fasa ganda, yaitu fasa yang terdiri atas ferrit dan sementit. Nah, sementitnya ini yang membuat baja 0,4% karbon itu keras. Ya. Nah, jadi kenapa kok kalau kita mau mengubah bentuk, kita panaskan dulu sampai ke austenite, karena ternyata fasa austenite ini menjadi lebih lunak dibandingkan fasa ferrit plus perlit. Nah, jadi nggak heran, makanya empuk-empuk zaman dulu, kalau dia mau membuat golok, membuat keris, ya dipanaskan dulu, merah membara, kemudian diketok-ketok, ya dibentuk, itu proses pembentukan intinya. Karena dia tahu pada saat bajanya dia panas ya sampai merah membara tuh biasanya ya ini di atas 700 ya, di atas 723 nih. Itu akan lebih mudah dibentuk. Nah, tetapi kalau dia pengennya kan terakhirnya itu karena untuk keris ya keras dan ya pengennya keras ya, karena keris itu kan alat untuk potong ya. Nah, maka harus dilakukan pencelupan cepat. Kalau dia lakukan lagi pendinginannya di udara terbuka atau bahkan malah di dalam tungku, ya kembali lagi perlit plus ferrit karena dia reversible nih, bisa balik lagi. Nah, tapi kalau dari udah fasanya austenite dicelup cepat, maka nanti austenite menjadi martensit. Nah, ini keras. Jadi kalau alat-alat potong, mau golok, mau keris, itu pasti fasanya martensit. Nah, setelah dia martensit, dijamin kerisnya pasti keras. Nah, tetapi ini getas mudah patah. Nah, dilakukanlah proses temper lagi pemanasan, tapi nggak sampai terjadi yang merah membara tadi. Ya, tapi lebih kepada untuk mengurangi kegetasan. Ya, nah itu. Jadi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, jadi kenapa proses pembentukan di logam, khususnya baja ya, proses pembentukan baja itu lebih mudah alias persen deformasi plastisnya itu lebih besar pada saat temperatur tinggi. Ya karena ini dia mengejar fasa austenite. Nanti kalau kita lihat lagi ya ini ada kaitannya struktur kristal ya, tapi kita nggak perlu sampai ke situ ya. Nah jadi
prinsipnya kalau kita mau mengubah bentuk itu inginnya mudah. Mudah itu dalam arti kata bahwa gaya yang diperlukan adalah lebih kecil. Kalau gaya yang diperlukan lebih kecil artinya kita pengen logamnya ini kondisi lunak. Tapi udahannya pengennya keras kan gitu. Nah, itu nanti kita atur dari laju pendinginannya. Ya kalau memang kita nggak pengen terlalu keras-keras banget ya udah aja pendinginan udara terbuka. Tapi kalau kita memang pengen kekerasannya sangat tinggi, lakukan quench ke air setelah diproses tempat tadi. Kira-kira gitu ya. Ada yang mau tanya lagi? Ada, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, jadi bahwa di sini ya transformasi fasa ya merubah struktur mikro ya. Ini ada 3 kategori. Jadi with no change tanpa perubahan in phase composition or number of phases present ya. Jadi kalau ini contohnya ya, melting solidification of pure metal. Ya karena memang namanya juga pure metal ya, nggak ada perubahan komposisi dia ya, pure. Beda kalau paduan ya. Nah, kalau di sini kita lihat nih dengan perubahan komposisi fasa and or number of phases. Jadi gini, number of phases apa sih jumlah fasa? Nah, tadi gini. Kalau kita bicara ini eutectoid contohnya aja ini eutectoid. Nah, ini nanti austenite. Ya. Ini tuh ada jumlah pada saat dia berubah, bertransformasi fasa. Nah, ini jumlah fasanya jadi berubah. Nggak cuma ferrit, tetapi juga ada fasa yang lain, perlit. Jadi yang dari satu fasa menjadi 2 fasa. Nah, ini number of phases. Ya, jadi berubah. Bisa jumlah fasanya, ya, bisa juga tidak. Ya, tapi kalau yang jumlah fasanya berubah, nah contohnya adalah ini. Kalau tidak berubah, contohnya adanya di sini nih, yang sangat kecil ini. Nah, ini fasanya hanya ferrit, Anda lihat nih. Berarti dari misalnya di atas temperatur tinggi nih di sini. Dari austenite dia akan berubah menjadi ferrit. Nah, itu hanya berubah menjadi satu fasa. Ya, makanya di sini and or. Kemudian kalau kita lihat di sini ada lagi yang due to small displacement, polymorph, allotrophic. Jadi contohnya gini kayak tadi ya si Fe nih, si baja. Baja ini kita lihat nih, dia ada fasa alpha di temperatur kamar, kemudian pada temperatur tinggi dia ada fasa austenite. Alpha punya struktur kristal BCC, body centered cubic. Nah, pernah dibahas nih ya. Gamma, austenite, ini punya struktur kristal FCC, face centered cubic. Tapi nanti pada temperatur yang lebih tinggi lagi nih, di atas ini nih, jadi kalau melihat gambar di atasnya yang mana yang itu? Mana ya? Diagram fasa tadi ada di awal deh, kayak ini. Nah, ini. Jadi dia tuh kalau di temperatur kamar dia ada fasa alpha di sini, kemudian gamma. Nah, di atas ini ada delta. Nah, jadi kalau alpha itu adalah BCC, gamma itu adalah struktur kristalnya FCC, pada saat delta dia berubah lagi menjadi BCC. Nah, artinya apa? Dia sama-sama Fe kan? Tapi dia punya struktur kristal lebih dari satu. Nah, itu yang dibilang polymorph. Ya, yang tadi tuh. Satu unsur tapi memiliki lebih dari satu struktur kristal. Mana tadi? Nah, allotropik ini ya perubahan struktur kristalnya ya, tapi polymorph ini ya contohnya baja tadi satu unsur ya Fe ya, tapi memiliki lebih dari satu struktur kristal. Itu adalah polymorph. Nah, ini diagram fasanya nih. Ya. Ini yang lengkap, yang sudah lengkapnya. Tapi tetap kita tidak melihat martensit dan bainit. Ya, martensit dan bainit. Ini nggak ada, ya, karena dia bukan hasil dari transformasi fasa secara difusi.
Ya, hasil laju pendinginan yang sangat cepat. Ini yang dibilang reaksi eutektik. Ini yang dibilang reaksi eutektoid. Ini sepanjang garis ini temperatur eutektoid, EID. Yang ini dibilang temperatur eutektik. Yang ini peritektik. Apa sih eutektik, eutektoid? Ya. Jadi kalau eutektik, nih ya, yang E ya, eutektik, eutektik. Kita lihat aja. Ini titiknya kan. Di atas ini fasanya apa? Liquid kan? Liquid. Berubah. Di sini fasanya apa? Udah lihat aja. Sebelah kirinya di sini austenit. Ini kan kayak gamanya austenit. Terus sebelah kanannya di sini siapa? Fe3C. Nah, jadi sepanjang garis ini adalah austenit plus Fe3C. Nah, ini. Di bawah ini nih, di daerah sini. Berarti di sini liquid berubah menjadi austenit plus Fe3C. Kalau rumus umumnya, liquid menjadi dua padatan yang berbeda. Ini rumus umumnya. Nah, kalau di sini eutektoid, Anda lihat aja titik di sini, di atasnya apa? Austenit. Di bawahnya apa? Sebelah kirinya di sini ada ferrit. Sebelah kanannya Fe3C. Nah, berarti austenit, ini kalau eutektoid ya, tektoid. Austenit berubah menjadi ferrit plus Fe3C. Ferrit gini langsung. Ya. Nah, kalau fasa perlitnya ini, dibilang perlit tuh ini. Jadi, bener yang ini austenit ya, sorry. Nah, ini austenit berubah menjadi ferrit plus cemented. Nah, ini yang kita bilang dengan perlit. Dual phase. Nah, ini kalau austenit plus Fe3C, ini ledeburit dibilangnya. Ada nggak di sini? Jadi ini tipikal fasa-fasa di baja memang dibilangnya belakangnya it ledeburit. Fasa eutektik. Ya, tapi sekedar untuk diketahui ini ya, sekedar untuk diketahui. Jadi yang penting Anda bisa lihat bahwa kalau saya mau merubah fasa, mau merubah sifat mekanik sampai terjadi perubahan fasa, nah berarti saya ini di sini ditulisnya 727 ya, berarti saya harus di atas 727 derajat Celcius. Kalau saya hanya pengen pembebasan tegangan sisa saja, tidak mau mengubah sifat mekanik, ya berarti kisarannya harus di bawah 727 derajat Celcius, ya paling 600, 400, atau 500. Nah, bisa kelihatan. Nah, pola yang sama nanti juga berlaku untuk logam paduan yang lain. Nah, ini ada TTT. Diagram TTT, tapi mungkin saya tanya jawab dulu deh. Ini kelas BB, sekarang tanggal 11. Kita lihat. Ya. Radia Aulia, Radia. Radia yang dimaksud salah tadi. Apa yang membedakan besi cor kelabu, besi cor nodular, dan besi cor malleable? Apa Nadia yang membedakan? Terus yang membedakan apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu? Grafitnya, Bu. Siapa? Ajeng Febi? Mau coba Ajeng Febi apa Ajeng? Bentuk grafitnya, Bu. Betul, Ajeng Febi. Bentuk grafitnya gimana bentuk grafitnya kalau besi cor kelabu? Kalau besi cor kelabu tuh pipih, Bu. Ya, serpih ya. Iya. Kalau nodular? Nodular kayak kembang kol, Bu. Nodul itu apa? Nodul. Bulat, Bu. Bulat.
Terus kalau mesicor malleable, Kayak kembang kuah. nah, ya jadi ingat aja kalau nodular, nodul itu bulat ya, nodes. Nah, kemudian Lia Nur Anissa 034 Lia. Ya, Bu. Apa yang membuat grafit pada besicor nodular itu berbentuk bulat? Kenapa bisa berbentuk bulat grafit pada besicor nodular? Ada yang mau bantu jawab? Dia, Bu. Dia Salsabila silahkan. Ya, karena ada MG-nya, Bu. Ya, betul. MG yang membulatkan si grafit menjadi nah, tapi MG-nya ini diberikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk senyawa, Bu, karena kalau dalam bentuk murni bersifat sangat eksplosif. Betul. Senyawanya apa? MgFeSi, Bu. MgFe atau MgSi, ya betul. Widi 051. Widi. Ya. Widi, jadi bedanya baja sama besicor apa ya yang paling mendasar? Ada dua hal. Tadi saya udah wanti-wanti. Apa Widi? Beda antara baja dengan besicor? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Tuh, Lia Nur Anissa. Nah, kalau baja itu karbonnya itu di bawah 2%, kalau besicor itu di atas 2%, Bu. Kalau baja itu dari 1,6 sampai 2% karbon, kalau besicor itu 2 sampai 6% karbon, Bu. Perbedaan yang keduanya apa lagi? Yang prinsip? Kalau karbonnya itu, kalau baja itu karbonnya itu akan membentuk Fe3C, kalau besicor itu karbonnya itu akan membentuk grafit, Bu. Betul, ya, kecuali besicor putih. Oke. Sekarang kemudian kita lihat lagi. Sebentar, ini yang hadir siapa sih? Salah muncul. Gilman 056. Gilman. Ya, Bu. Yang dimaksud heat treatment apa? Atau perlakuan panas apa, Gilman? Itu heat treatment itu tuh untuk mengubah sifat mekanik suatu logam, Bu. Caranya gimana? Caranya itu dengan cara pemanasan dan pendinginan yang terkontrol, Bu. Ya, jadi kalau ditanya proses perlakuan panas itu apa? Jadi adalah kombinasi proses pemanasan dan pendinginan yang terkontrol untuk mendapatkan sifat mekanik yang diinginkan. Jadi disusun kalimatnya nanti kalau ujian ya, Gilman ya, untuk jawab ya. Oke, betul. Kemudian Elfrida. Elfrida, kalau fasa-fasa yang ada pada diagram fasa ini fasa yang bagaimana ya? Hasil dari transformasi fasa yang bagaimana? Fasa-fasa yang kita jumpai yang ada di diagram fasa. Ada yang bisa jawab? Ada fasa austenik sama Lia, suara Lia. Iya, Bu, Lia. Apa Lia jawabannya? Ada fasa austenik. Ya, itu fasa yang ada di diagram fasa, itu kan austenite, ferrite. Nah, itu fasa yang bagaimana itu yang ada di diagram fasa? Hasil dari transformasi fasa melalui proses apa? Proses Secara apa dia? Ada yang bisa hardening, Bu. hardening? Ada yang bisa jawab? Secara difusi, Bu. Iya, betul. Siapa tuh suara cowok? Tapi masih dilihat soalnya munculnya suara layar saya. Siapa yang cowok barusan? Gilman, Bu. Oh, Gilman. Ya, secara difusi, betul sekali ya. Jadi fasa-fasa yang ada pada diagram fasa itu adalah fasa yang stabil, hasil dari transformasi fasa secara difusi. Ya, secara difusi. Amalai.
Rafli Arnoldi. Ini NRP-nya kamu nggak pakai NRP. NRP berapa ya, Malai? 40. Oh ya. Ya, 40 betul. Nah, apa fungsinya soaking time atau holding time pada tahapan pengerjaan heat treatment? Tujuannya jadi mau lebih mudahnya menghomogenkan. Nah, gitu ya. Jadi soaking time itu untuk menghomogenisasi atau menyeragamkan fasa yang terjadi di seluruh bagian benda kerja ya. Oke. Soaking time. Kemudian Haditama tadi yang Iya, ada. Bu. Ada ya, Haditama betul ya, 041 ya. Ya, Iya, Bu. 041. Betul, Haditama. Nah, kalau tadi yang dimaksud dengan residual stress apa ya? Haditama yang dimaksud dengan residual stress. Ada yang bisa? Mau Iya, coba. Radia Aulia. Radia, silahkan Radia. Residual stress itu tegangan pada bahan kalau tidak ada gaya yang bekerjanya, Bu. Bukan kalau, walaupun ya. Jadi tegangan yang ada bahan walaupun tidak ada gaya yang bekerja, betul sekali. Atau stress, ya prosesnya nanti stress relief ya. Kemudian Nida 036 Nida. Nida, tujuan proses anil apa ya? Gampang banget nih, Nida. Membebaskan tegangan sisanya, Bu. Iya, terus ada yang tujuan lebih pentingnya. Kalau nggak sekedar tegangan sisa, tujuan yang pentingnya lagi apa? Ada 2 kan tuh nanti. Meningkatkan keuletannya, Bu. Iya, meningkatkan keuletannya alias melunakkan bahan ya. Jadi anil itu sebenarnya tujuannya adalah melunakkan bahan atau meningkatkan keuletan. Menghilangkan residual stres itu hanya dampak aja, udah pasti gitu ya. Tetapi tujuan utamanya itu adalah melunakkan atau meningkatkan keuletan bahan. Kemudian Arif. Ada, Bu. Kalau normalizing apa, Arif? Itu normalizing itu media pendinginnya itu di udara, Bu. Ya, jadi prosesnya dipanaskan, temperatur Dipanaskan, lalu didinginkannya di udara. Di udara ya, tapi jangan lupa dipanaskan, ditahan, soaking tetap harus ya. Iya, Bu. Ya, pendinginannya di udara. Alwin. Iya, Bu, hadir, Bu. Alwin kalau normalizing sama annealing mana yang lebih keras? Hasil anneal sama hasil normalizing yang lebih keras yang mana? Lebih keras annealing atau lebih keras hasil normalizing? Kalau laju pendinginannya mana yang lebih cepat? Anneal atau normalizing? Karena yang lebih cepatnya anil, Bu. Oh, yang lebih cepatnya anneal. Arif. Ya, Bu. Arif, mana yang lebih cepat? Anneal Yang atau lebih normalizing, Bu. normalizing? Yang lebih keras? Normalizing. Ya. Tuh ya. Nah, kita lihat di sini proses, sekarang kita masuk. Nah, tadi ada istilah yang belum, siapa nih? Coba saya Faisal Hafiz, nggak ada ya Faisal. Ada Faisal. Hadir, Bu.
Nah, misal tadi saya ada nyebut istilah baja hipoeutektoid sama baja hipoeutektoid. Baja hipo dan hiper itu bedanya apa ya? Bedanya apa? Ada yang bisa jawab? Nida, Bu. Nida. Ya, Nida. Dari kandungan karbonnya, Bu. Iya, Kalau betul. yang hipo itu sampai 0,8, kalau yang hipernya lebih dari 0,8. Iya, betul. Jadi kalau hipo di bawah 0,8, ya Nida tuh 0,36 ya. Kalau yang hiper di atas 0,8. Ya, jadi kalau saya menyebut istilah hipo, hiper, nah itu udah harus tahu tuh. Hipo, hiper. Kemudian tadi transformasi fasa. Transformasi fasa. Gibran. Iya, Bu. Tadi saya ada nyebut eutektik. Eutektik itu tadi apa ya? Liquid berubah menjadi apa tadi itu? Tadi ada oret-oretan saya tuh, liquid berubah menjadi, ada yang nyatet, ada yang bisa? Austin plus Siapa? Ini siapa nih? Tunggu dulu. Iya, Bu. Iya, Bu. Lihat, apa tuh eutektik? Reaksi yang bagaimana tuh eutektik? Liquid menjadi plus F3C, Bu. Jadi intinya apa? Liquid berubah menjadi dua padatan yang berbeda ya. S1 plus S2 034. Iya. Cukup banyak nih. Iya udah ada berapa? 4, 5, 7, 9, udah 11 ya. Waduh, nilainya bisa bagus nih, moga-moga nilai akhir. Widi Hartati, Widi. Iya, Bu. Kalau eutektoid apa Widi? Tadi saya udah nyebut-nyebut tuh, eutektoid. Eutektoid. Ada yang bisa? Jadi perlit, Bu. Iya. Jadi perlit tidak ya? Iya, apa jadi apa? Yang apa tadi tambah Fe3C-nya, Bu. Perlitnya ditambah Fe3C. Ya, jadi padatan satu menjadi dua padatan yang berbeda ya. Nida ya? Iya, Bu. Kan? Ya, 36 ya. Jadi kalau eutektik itu liquid menjadi dua padatan berbeda. Kalau eutektoid padatan satu menjadi dua padatan yang berbeda. Jadi awalnya tuh beda ya. Kalau eutektik awalnya liquid, kalau eutektoid awalnya solid. Nah, jadi tipikal di harusnya share screen ya. Tipikal di sebenarnya ini nggak cuma di baja ya, berlaku untuk semua eutektik, eutektoid itu berlaku untuk semua jenis logam paduan. Nah, jadi yang ada yang belakangnya tik ya, eutektik, peritektik itu pasti melibatkan liquid. Tapi yang belakangnya toid ya, eutektoid, peritektoid itu pasti tidak melibatkan liquid. Semuanya solid yang terlibat. Nah, satu lagi deh. Lukman ada nggak? Lukman Novel? Nggak ada ya? Widi. Ada ya? Widi. Ya. Widi, ada dua fasa yang pada baja, ada dua fasa yang kita jumpai pada baja, tetapi tidak ada pada diagram fasa. Apa tuh fasanya, Widi? Fasa apakah itu kedua fasa tersebut? Aduh, enak banget. Ini enak banget jawabnya, Widi. Coba. Siapa yang mau jawab? Iya, Bu, dia. Iya, aduh enak banget itu. Dia apa coba? Martensit dan Bainit, Bu. Iya, betul banget. Ini masih ada nih. Tuh. Ya, Martensit dan Bainit, betul sekali ya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi kalau tadi ini diagram fasa, tadi saya sudah sampaikan diagram fasa itu hanya menunjukkan fasa-fasa yang
hasil proses transformasi fasanya secara difusi. Jadi fasanya stabil, ya stabil. Nah, yang berikut di sini ada lagi diagram yang disebut dengan time temperature transformation. Ini TTT diagram. Kemudian nanti ada isotermal. Isotermal ini sebenarnya sama dengan TTT, cuman dia menunjukkan proses pendinginannya isotermal. Artinya ditahan pada temperatur tertentu. Jadi sebenarnya sama ya diagramnya. Nanti juga akan ada lagi yang namanya CCT, continuous cooling. Nah, kalau continuous cooling ini kan laju pendinginan, berarti dia ada parameter temperatur, ada parameter juga waktu. Ya intinya sama, diagram TTTT juga ya. Semua T-nya di sini ujungnya transformation. Ya. Nah, ini diagram apaan sih? Nah, diagram ini diagram yang menunjukkan fasa-fasa yang terbentuk bergantung kepada laju pendinginannya. Setiap jenis material pasti harus punya, bukan harus ya, satu diagram TTT ini hanya bisa dipakai untuk satu jenis material. Jadi maksudnya gini, kalau dia bajanya 0,3, ya berarti kita harus pakai diagram TTT yang 0,3%. Nggak bisa, misalnya bajanya 0,4, ya udahlah kita pakai 0,3, nggak boleh. Masing-masing sudah ada. Ya, karena apa? Karena diagram ini diagram TTT-nya nih ya. Diagram ini terbentuknya sangat dipengaruhi oleh unsur. Sangat dipengaruhi. Ya. Jadi nggak bisa diagram yang misalnya walaupun sama-sama masuk kategori baja karbon medium, itu dipakai bersama-sama, ya nggak boleh. Ya. Nah, diagram TTT itu adalah diagram di mana sumbu Y-nya temperatur, sumbu X-nya waktu, tapi jangan lupa waktunya ini dalam skala log. Ya, Anda perhatikan nih, dalam skala log. Jadi diagram ini merupakan diagram semi-log. Ya. Semi-log. Nah, ini ada lagi atasnya. Jadi kalau di bawah second, kalau di atas ya Anda bisa lihat tuh ada second, ada minute, ada hour, jam ya, ada hari. Nah, intinya sebenarnya diagram TTT itu begini. Ini stop share. Ya. Diagram TTT itu intinya gini. Ya, ini temperatur, ini waktu. Nah, bentuknya itu secara umum begini. Ini adalah garis awal transformasi. T-nya kan transformation tadi ya, transformasi. Ini adalah garis akhir transformasi. Ya. Nah, di sini akan ada MS, M itu Martensit start, di sini ada Martensit finish. Nah, artinya diagram ini akan menampilkan semua fase yang bisa terbentuk, tidak peduli hasil dari difusi ataupun bukan difusi. Nah, itu adalah diagram TTT. Ya. Nah, jadi ini diagramnya tuh diagram sebenarnya peta fasa-fasa yang terjadi pada berbagai temperatur dan laju pendinginan. Jadi kalau kita misalnya tadi di sini tuh ada fasanya austenite misal ya. Nah, di sini tuh ada fasa misalnya ferrit. Nah, di sini ada perlit plus ferrit. Kok ferrit nulisnya gitu ya? Saya salah. Eraser. Nah, jadi misalnya ini, kok yang nulis mana? Dia. Nah, jadi misalnya ini perlit plus ferrit. Finishing. Nah, loh, kok hilang lagi? Nah, dia finishing sih ya. Sebentar. Ya, udahlah. Ya, ini udah tahu lah ya, ferrit ini saya nggak tahu mencet apa nih, kenapa jadi begini ya. Nah, jadi kenapa tadi saya katakan bahwa unsur paduan itu sangat berpengaruh kepada
kepada terbentuknya diagram TTT. Nah, contoh garis awal transformation ini sangat dipengaruhi oleh persen karbon. Ini kok masih munculnya gini sih? Nah, ya. Jadi garis ini ya, ini sangat dipengaruhi oleh persen unsur, antara lain adalah persen karbon. Makin persen karbonnya makin tinggi, ya, persen karbonnya makin tinggi, si garis awal transformasi ini makin menjauh sumbu Y. Kalau persen karbonnya makin rendah, garis awal transformasi ini makin mendekati sumbu Y. Nah, berarti bisa dipahami ya kenapa satu jenis baja itu atau satu jenis logam, ini berlaku untuk semua logam ya, nggak cuma baja, itu hanya bisa menggunakan diagram TTT yang miliknya, ya, karena ini bisa bergeser ini, ya. Sehingga peta-petanya juga, peta fasa yang terjadi juga akan berubah. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu sebabnya kenapa kita tidak bisa menggunakan sembarangan ya diagram TTT. Ya sama sebenarnya kayak diagram. Kalau diagram fasa tadi umum ya, kalau kita bicara mau baja besi cor ya tadi satu diagram fasa, tapi pada saat kita bicara diagram TTT, yaitu kita harus tahu dulu bajanya atau jenis materialnya itu apa. Itu harus tahu dulu. Sampai sini ada mau tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, nah kita nanti di sini kelasnya, ketua kelasnya siapa ya? Ada ketua kelasnya nggak? Halo, ada ketua kelasnya nggak di sini? Kelas BB, kelas bahan konstruksi dan korosi. Tidak ada. Belum ada. Siapa yang bersedia? Jadi nanti saya kontak. Ajeng. Saya Rafli, Bu. Oke, Rafli ya. Rafli, boleh minta nomor handphonenya Rafli? Mana? Rafli, bukannya tadi Amalai Rafli? Rafli. Ini mau jadi, yang ini nanti kamu jadi kontak person saya ya, Rafli. Handphone kamu berapa? Rafli, handphonenya berapa nomornya? Dicat lewat mana? Sini, Zoom. Japri ya? Tidak, kamu tidak ingin orang lain tahu rupanya. Oh, to everyone. 082217436226. Oke, kalau ada apa-apa saya akan kontak ke kamu. Baik, ini materi sudah saya sampaikan, saya sudah upload di e-learning. Anda bisa baca-baca lagi. Kayaknya dalam waktu dekat kita akan adakan tes 1 ya. Nggak usah khawatir. Tes 1 ini juga nanti dilaksanakan secara online karena aturannya juga di UTS nanti juga pelaksanaan ujiannya masih secara online ya, belum bisa dilaksanakan secara offline. Kalau offline berarti semuanya wajib hadir ya. Nah, kondisinya masih belum memungkinkan. Baik, saya tutup pertemuan hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita sehat-sehat dan bisa berjumpa lagi pada kuliah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu. Terima kasih, Bu.